warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersyukur kita atas nikmat Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita 3 nikmat besar. Yang pertama, Allah masih berikan kita nikmat sehat. Dan yang kedua, tidak sekedar sehat, tapi Allah masih berikan kita nikmat hidup sebenar hidup. Adapun yang ketiga, tidak sekedar hidup saja dan dalam keadaan sehat, dan juga Allah masih titipkan nikmat iman di dalam hati kita. Maka inilah yang memanggil kita untuk pagi hari ini kita menunaikan salat sunnah Idul Adha di masjid yang agung ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang amat sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah agar umat-umatnya memiliki kemuliaan akhlak. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata imannya paling sempurna, tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah iman yang diakui begitu kuat mampu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang mengklaim bahwa ibadahnya paling benar, orang lain salah, maka tak perlu berdebat
berbuat dengan dia. Cukup lihat apakah hasil dari ibadahnya itu melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau sampai pagi hari ini ada orang yang berani berkata ilmunya paling tinggi, maka tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah ilmunya yang hebat melahirkan kemuliaan adab dan akhlak dalam kesehariannya. Itulah kenapa Rasulullah diutus agar setiap manusia mempunyai kemuliaan akhlak dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Sehari sebelumnya 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim mengagungkan Allah, membesarkan Allah, puncak cintanya yang tiada tara luar biasa. Sekian lama merindukan kehadiran anak tercinta, begitu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rela dikorbankan saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim berkata, anakku, aku bermimpi diperintah oleh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurut perintah Allah ini? Allahu Akbar, Ismail putra Salih, sesuai dengan namanya dari kata sami'ah, sangat mendengar perintah Allah, sangat mendengar perintah orang tuanya. Ismail menjawab, ya Atif al-Matubah, satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Ayahandaku, karena ini perintah Allah, laksanakanlah. InsyaAllah Ismail ini di antara hamba-hambamu yang sabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala keduanya melaksanakan perintah Allah, Ismail meletakkan kepalanya di atas paha ayahnya. Ibrahim siap menyembelih putra kesayangannya. Allahu Akbar, ini bukan sinetron, ini bukan kriminal, ini syariat Allah benar-benar terjadi. Allah abadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Peristiwa yang menunjukkan para malaikat pun takjub. Sayyidul Malaikah, malaikat Jibril pun takjub. Jibril berkata, engkau benar-benar hebat Ibrahim. Engkau benar-benar mencintai Allah di atas segala-galanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jibril bertakbir membawa kibas mengganti Ismail, sehingga kibas itulah yang menjadi kurban. Nabiullah Ibrahim beserta keluarga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail putra tersayang pun menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu mereka pun pulang membawa seekor kibas sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
hambanya yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena itulah mereka diabadikan dalam perjalanan ibadah haji, dalam ibadah sholat dan dalam ibadah kurban. Perjalanan haji dapat tilas Nabi Ibrahim, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban teladan kita Nabi Ibrahim. Kita semua tidak akan mendapatkan cinta sejati dari Allah sampai memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, yang terbaik dari yang kita cintai. Nabi Ibrahim beserta keluarga memberikan yang paling terbaik, yang paling dia cintai, anaknya, dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan haji. Berjuta-juta manusia yang datang dari penjuru dunia, dari barat, timur, utara, selatan, beragam warna kulit, beragam bahasa dengan pakaian yang sama, dengan talbiyah yang sama. Labbaik Allahumma labbaik. Bahasa kerinduan, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin selamat di akhirat. Itulah isi hati mereka yang berbondong-bondong datang jauh-jauh dari penjuru dunia demi cintanya kepada Allah, menginginkan ridha Allah dan rahmat Allah. Semua isi hati mereka sebagaimana isi hati kita. Kita puasa Arafah, kita berkurban, kita sholat Id di masjid yang mulia ini. Isi hati kita, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhakanlah surga kepada kami, jauhkanlah dari siksa api neraka. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban, Allah mengisyaratkan kepada kita untuk berkurban. Allah mengisyaratkan kepada kita kurbankan segala harta kekayaan kita yang kita cintai. Kita cinta harta, kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta keluarga kita, kurbankan dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang terhormat, adapun buah dari pengorbanan yang kita lakukan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam buku Samudra Fatihah dijelaskan dan diterangkan, rahmat Allah dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama rahmat kecil, kemudian yang kedua rahmat besar, dan yang ketiga rahmat sempurna. Yang pertama rahmat kecil, di antaranya yaitu rahmat materi atau benda seluruhnya, rahmat hidup yang sementara, rahmat sehat yang sebentar. Kemudian yang kedua rahmat besar, yang termasuk golongan ini antara lain rahmat ilmu yang benar, rahmat agama yang benar, rahmat bahagia yang berdasarkan iman, dan rahmat rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga rahmat sempurna, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan hamba yang selalu mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واغفر من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين واعط كلماتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والزلازل والجحد وسوء الفتن والجحل ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه